Shalom. Salam. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pada sore hari ini. Ibadah Kartini tahun 2025. Mari kita semuanya menjadi Kartini masa kini. Sekarang kita sudah bisa menjadi Kartini muda walaupun usia kita tua. Kita bisa menikmati hal yang sama sederajat dengan kaum pria. Kita tidak dijadikan konco wingking, sudah tidak berlaku lagi pada masa sekarang. Emansipasi wanita sudah ada pada kita semua sebagai Kartini muda pada saat ini. Kekasih Tuhan, marilah kita masuk di dalam ibadah kita ini dengan kita memasuki saat teduh. Sambil kita mengaku demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa ada di tengah-tengah kita dari saat ini sampai selamanya. Tema kita pada tahun 2025 dalam ibadah Kartini adalah Deborah, sang ibu Israel. Hari ini kita akan diajak untuk memahami perempuan yang bernama Deborah. Siapa Deborah? Sampai di mana Deborah berjuang untuk perempuan bangsanya. Karena itu, untuk memahami ini, hari ini kita mendapatkan tema yang indah, Deborah, sang ibu Israel. Kalau tahun lalu, kalau tidak salah, Miriam, Nabiah. Saatnya kita bersama-sama untuk bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita menyerahkan semuanya ini di dalam Tuhan, mengundang Tuhan untuk hadir berbicara kepada kita sekalian. Mari kita masuk ke dalam doa. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di tengah-tengah ibadah ini kami juga telah menyediakan telinga hati kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sekalian Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Hamba Tuhan yang menjadi sarana untuk menyampaikan firman Tuhan, berkati dengan hikmat kebijaksanaan kepandaian yang datangnya dari Tuhan, sehingga semua yang disampaikan hanya kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus, sumber sabda, doa ini kami panjatkan. Amin. Adapun firman Tuhan pada hari ini ada tertulis dalam Hakim-Hakim 5 ayat 6 dan 7. Yang demikian bunyinya, saya belajar membaca. Dalam zaman Samgar bin Anas, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh
jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu Israel. Berbahagialah panjenengan dan saya yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kekasih Tuhan, Deborah sang ibu Israel. Kalau berbicara soal ibu, pasti panjenengan sedaya yang rawuh di sini bisa menjawab pertanyaan, apa sih makna atau arti kata ibu itu? Ibu, adakah yang bisa membantu saya? Ibu, kalau saya lihat di kamus ya, ibu itu kalau secara biologis itu adalah seorang perempuan, benar nih, yang melahirkan, nyusoni, ditulis seperti itu biasa ya, menyusui, kemudian momong, merawat anak, pembimbing, dan seterusnya. Tugas ibu ternyata banyak dan tidak enteng ya. Berbahagialah yang belum menjadi ibu. Tapi ada juga pemahaman ibu yang lain. Kita memanggil gambar itu, yang ada di gambar itu pasti ada tambahan di depan. Ibu Raden Ajeng Kartini, ibu. Makna dari kata ibu di sini adalah kehormatan. Diberikan kepada tokoh perempuan juga untuk memberikan rasa hormat, karena ibu ini telah melakukan sesuatu yang penting dalam kehidupan, sama dengan ibu guru. Kalau sekarang tapi ada yang nggak mau dipanggil ibu guru. Di sekolah kami ada yang masuk baru itu nggak mau dipanggil muridnya ibu. Lu ngapain bu? Nah aku jeneng terus panggil mbak. Akhirnya muridnya banyak yang memanggil mbak, karena kalau dipanggil ibu nggak mau melek. Bapak kepala sekolah tidak bisa memberikan saran, ya apa pak ibu murid jenengan nyeluk gurunya mbak. Ya nopo-nopo pun bucek ketok raket itu juga. Tetapi ibu yang diberikan pada seorang ibu, baik itu yang yang belum nikah ataupun yang tidak menikah, itu bukan berarti ibu ini menyusui, enggak, tetapi sebagai suatu kehormatan atas apa yang telah diberikan. Kalau di sekolah yang memberikan bimbingan. Ibu juga bisa membawa makna sebagai pengayom, pelindung, penyejuk, penyayang. Itu pengertian kata ibu. Nah, kita kembali pada laptop kita pada hari ini, yaitu berbicara sang ibu Deborah atau ibu Deborah, sang ibu Israel. Belajar tokoh Deborah 2-3 minggu yang lalu ada bedaan tentang Deborah, yaitu wanita yang memberikan nasihat, bimbingan kepada umat, duduk di bawah pohon pisang. Iya, tiba itu tidak berduduk. Ya, di bawah pohon ara. Saya membayangkan, dan saya memang pernah punya gambarnya, dengan jubahnya biru, gambarnya itu terus selempang merah itu, membawa buku gulungan itu. Banyak orang yang datang kepada Deborah ini. Banyak orang yang mendekati Deborah, orang-orang Israel khususnya, untuk mendapatkan kekuatan
kekuatan untuk mendapatkan nasihat dan untuk mendapatkan kesembuhan, bahkan yang saya baca. Kenapa banyak orang datang kepada Deborah? Mereka itu tahu dan memang meyakini bahwa Deborah ternyata tokoh perempuan yang benar-benar hafal dengan Taurat, sehingga setiap yang datang kepadanya itu memohon nasihat, memohon bimbingan, pasti akan mendapatkan jawaban, dan jawabannya sangat menyenangkan, menyejukkan, bahkan memuaskan. Deborah tidak hanya berhenti sebagai seorang tokoh yang memberikan nasihat di bawah pohon ara tadi, tapi Deborah juga mempunyai peranan bagi umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan saat itu, yaitu bangsa Israel. Deborah tokoh perempuan yang memang dipilih, dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Deborah melakukannya dengan baik. Deborah melakukan tugasnya tidak hanya asal-asalan. Dia memimpin bangsa Israel, khususnya kalau di dalam tata ibadah dituliskan ada Song of Deborah in Hebrew. Itu adalah pujian syukur dari Deborah, ungkapan syukur Deborah setelah bangsanya, bangsa Israel yang dipimpin mendapatkan kemenangan atas Sisera, pemimpin Kanaan. Deborah bersama dengan Barak. Bahkan Sisera mati di tangan ibu Yael. Deborah mengucap syukur karena Deborah menyadari kemenangannya bukan karena pandai Deborah, bukan karena kepandaian Deborah, tetapi karena Tuhan yang menghendaki bangsa ini menang atas Kanaan di bawah pimpinan Deborah. Kekasih Tuhan, kalau dilihat memang makna nama Deborah, berbahagialah kita yang mempunyai nama Deborah. Kalau belum, nanti boleh ditambahkan di depannya. Deborah itu berarti lebah. Dalam bahasa Ibrani berarti lebah. Ngentupan lebah. Tapi menghasilkan madu. Artinya dalam satu sisi Deborah bertindak positif, memberikan kemanisan kepada setiap orang yang datang kepada bangsa Israel. Memang ada kalanya menyengat dengan teguran-teguran, tapi yang cukup manis. Jajal dan perjalanan dintung tahun, gak mungkin sampai gulung komeng. Nek tahun sih ada madunya loh ya. Pasti sebentar terus pasti orang aku dulu. Demikian makna Deborah. Makna Deborah yang kedua, perempuan obor. Kenapa dijuluki perempuan obor? Deborah bersama-sama senopati Barak yang mendapat julukan petir. Jikalau Deborah dan Barak bekerja, dunia bak disambar badai, luluh lantah. Karena itu kerjasama Deborah dan Barak dalam mengalahkan Kanaan, memporak-porandakan Kanaan sampai Sisera mati, hancur kerajaan atau bangsa Kanaan. Selain itu Deborah juga bermakna kata penyayang, pembimbing yang cakep, suka bekerja. Jadi jikalau pada saat ini kita mendapatkan tema yang indah ini, cocok memang bahwa Deborah sebagai perempuan bukan hanya sekedar perempuan memimpin perintah, tetapi perempuan yang pemberani, perempuan yang membimbing, perempuan yang
berikan kesejukan kepada warganya. Bahkan ada penafsir bangsa Yahudi yang mengatakan Deborah itu seperti Musa, memimpin bangsa Israel memang selama 40 tahun. Yang kekasih, Deborah tidak berhenti sampai pada Deborah. Di bangsa kita ada tokoh lain, Kartini, yang sekarang sedang kita peringati. Siapa Kartini? Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan masa mudanya, Kartini sebetulnya termasuk wanita, putri yang kedudukan orang tuanya cukup tinggi. Kalau sekolah sih mampu, pinter sih ya, tetapi harus mengikuti tradisi. Pada saatnya dia sedang menggebu-gebunya belajar, ayahanda tercinta meminta dia untuk tetap di rumah. Tetapi berhentikah Kartini di situ? Hati menjerit, hati menangis kalau melihat kakak-kakaknya berangkat sekolah. Tapi Kartini tidak berhenti sampai di situ. Kartini tetap berjuang melakukan, kalau sekarang mungkin sistem belajar online, yaitu mengirim surat kepada teman-teman. Disinilah kita melihat betapa Kartini begitu hebat. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, di lingkungannya pun dikenal. Kartini memberikan pengajaran, edok-edok ulang kepada teman-temannya. Bagaimana nantinya kalau menjadi ibu. Ingin tuh, saya pernah membaca bukunya. Katanya kutingnya, itu lagi kayak belanja bojomu. Nah, itu kan gitu kelompok tuku uyah dan sebagainya sekian. Kira-kira bayarannya bojomu dikekno kowe kabeh apa enggak? Diajari begitu. Diajari membaca. Kenapa demikian? Karena Kartini tidak ingin perempuan pada saat itu, pada zamannya, nantinya hanya dek wis wayahe nun sewu dijodohkan wis dadi kanca wingking, kalau tidak salah tadi Bu Eli tadi. Karena memang pada saat itu jadi kanca wingking. Kalau sudah urusan depan bukan urusan ini dan seterusnya. Tetapi perjuangan Kartini ternyata walaupun beliau tidak lama, tidak diberi umur yang panjang di Tuhan, perjuangan beliau benar-benar membahana. Karena ternyata bisa dinikmati oleh kita semua, para perempuan masa kini. Kita boleh menikmati, bisa belajar, bisa mengejar cita-cita kita setinggi langit. Bahkan kita menjabat setara dengan saudara-saudara kita kaum pria. Jemaat Tuhan yang kekasih, perjuangan Deborah, perjuangan Kartini memang tidak harus berhenti pada zamannya. Perjuangan Deborah yang kemudian sedikit diteruskan oleh Kartini dan kita teruskan sekarang, yakni menjadi perempuan yang bermakna di tengah-tengah kehidupan keluarga. Orang mung dadi kanca wingking, tetapi menjadi pendamping. Di tengah-tengah kehidupan sosial, di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah jemaat kita saat ini. Kalau panjenengan persani prosentase dari penatua diaken sekarang ini, wong lanangnya piro? Lebih banyak kaum perempuan. Dia leres Pak, rasaku. Artinya Tuhan memakai kaum perempuan untuk melayani Tuhan,
di jemaat Tuhan. Pendeta sekarang ini banyak perempuan, artinya juga perempuan dipakai Tuhan. Dulu ketika saya kepilih menjadi pendeta, saya matur bapak saya, "Pak, aku tak jadi pendeta." Bapak saya bertanya kepada Bapak almarhum pendeta Wismo Adi Wahono, "Apa anak sampean wedok kepingin dadi ta?" "Ya, saiki gak nambani wong wedok." Ada saat itu ketika saya menggebu-gebu kepingin jadi pendeta, pendeta cewek tidak menerima pendeta perempuan. Kenapa? Ditanya sama papaku, sama bapakku. Katanya, "Kok kakak cuti," katanya demikian. Saat itu. Tetapi kemudian saya dikuatkan oleh almarhum, "Gak usah khawatir, Nduk. Melayani Tuhan, gak usah jadi pendeta. Tetap sinau, nanti hasilnya bisa untuk melayani Tuhan." Karena itu ibu sekalian yang berbahagia, memang benar. Seperti Deborah, mungkin pendidikan juga tidak tinggi, Ibu Kartini juga tidak tinggi, tetapi telah berjuang bagi perempuan, telah berjuang untuk kehidupan bagi sesama, tidak untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang panjenengan dan saya yang mendapatkan warisan itu dan mendapatkan panggilan itu. Ayo, tidak hanya sekitar tanggal 21 bingung mencari jaret dan kebaya, tetapi ayo bangkit sebagai perempuan yang berguna di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah jemaat. Jadilah wanita GKJW yang benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir kalau tidak menjadi majelis, tidak bisa melayani. Dalam segala hal pelayanan bisa kita lakukan. Karena itu, marilah semangat Deborah, semangat Kartini menjadi bunga-bunga dalam kehidupan panjenengan dan saya, menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Suatu tanda panjenengan dan saya melayani Tuhan. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama pengakuan iman kasih itu. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang benar yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak Bapa, yang menderita bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk kembali. Jemaat yang terkasih, bersyukur tidak sebatas dalam ucapan dan doa, tetapi juga disertai wujud nyata, yaitu dengan menyampaikan persembahan sebagian berkat Tuhan berupa uang yang telah kita siapkan demi pelayanan melalui gerejanya. Dasar firman dalam pengumpulan persembahan dalam Mazmur 30 ayat 5-6, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahan syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka,
tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jalannya pengumpulan persembahan kita iringi dengan menyanyikan dari PKJ 273 bait 1 sampai selesai persembahan. Dan yang kami ambil sebagian dari milik kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan berkati sehingga dapat memperindah kerajaan-Mu. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa yang senantiasa bersama di dalam kehidupan kita, dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir di dunia, yang telah mengajar kita, melayani kita, bahkan telah mati untuk kita dan bangkit untuk kita, bersatukan dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberikan kekuatan penghiburan bagi kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. KJ 474.